benarkah ini segala bentuk skenario itu memang dibuat oleh Ririn? Itu yang pertama. Apakah betul? Yang kedua, eh, apakah selama dalam sel tahanan yang sama, Priok mendapatkan intervensi, ancaman atau apapun, Bang? Iya betul. Jadi dari keterangan Trio, itu memang sejak awal selalu rangkaian peristiwa tersebut apa dikendalikan oleh saudara Ririn gitu. Dan memang semua perbuatan dari mulai mengajak Budi keluar dan kemudian melakukan penganiayaan satu persatu sehingga seluruhnya meninggal dunia, bahkan sampai dengan apa melakukan membantu menimbun juga Trio mengakui. Dan nama-nama itu memang diskenariokan oleh saudara Ririn sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu pada saat mereka masih di sel karantina yang berada di lapas kelas 2B di Indramayu. Dalam satu sel itu menjelang sidang apa mereka melakukan upaya perubahan daripada cerita peristiwa itu, lalu apa si Prio dipaksa untuk berkata sesuai dengan keinginan Ririn. Oke, berarti sorry bang, berarti gini bang, berarti Ya, nama-nama fiktif itu dibuat di dalam sel tahanan ya bang saat mereka berdua ya, skenario nya seperti itu ya bang? iya seperti itu. Yang dikatakan Prio seperti itu dan terbukti kan setelah apa sekarang berjalan persidangan dan kembali saya mendampingi Prio dan semuanya itu terbuka dan dikatakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Bang, ancaman atau intervensi seperti apa sih yang Prio dapat dari Ririn saat di dalam sel yang sama bang? Apakah ada ancam kalau lo begini, begini, seperti apa? Seperti Iya, apa ada iya. gak ya bang? Ada. Ya, seperti apa intimidasi psikis ya, mental untuk menekan mental Prio dan ada juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ririn ketika Prio, tapi akhirnya kan membuat cerita yang berbeda dengan peristiwa yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi eh, saya tidak mengatakan profesional tidak profesional ya. Mungkin juga ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari penyidik gitu kan. Karena memang ada saksi perbalisan kemarin kan. Jadi saksi perbalisan ini menunjuk ya. Ya, seperti itu yang tadi saya apa simak juga dalam persidangan itu ahli menyatakan ya seperti itu. Karena itu kan narasinya Bung Tony ya untuk menyampaikan seperti itu gitu kan. Tentang WhatsApp dan lain sebagainya. Padahal mengenai WhatsApp itu sudah disajikan kemarin pada saat pemeriksaan tanggal 25 hari Senin itu ditunjukkan oleh penuntut dan penyidik yang di perbalisan itu bahwa itu sebenarnya nyala tapi kemudian logout secara otomatis gitu. Dan sesungguhnya kan yang mungkin ya yang disajikan oleh JPU itu kan hanya hal-hal yang apa rekam chatting atau pembicaraan di dalam HP itu yang mengait dengan peristiwa itu gitu. Jadi memang tidak seutuhnya semua komunikasi disajikan, namun yang apa yang berkaitan kemarin memang ditunjukkan oleh saudara JPU. Oke, bang, di case ini kan kita lihat juga KDM bersuara ya bang ya, ikut bersuara lah. Ya, Di sini ya, bahkan ya membuat betul. sayembara siapa yang bisa menemukan Amaniani lah ya bang, seperti itulah ya. Nah, Ya, di ya sini betul. kan kita bisa lihat bahwa pada akhirnya menjadi sorotan di mana kasus ini cukup luar biasa menjadi perhatian publik ya bang, gitu loh. Nah, Iya, iya. abang selaku kuasa kuasa Prio gitu, mengapresiasi gak sih bang atas apa yang KDM lakukan? Karena kan biar bagaimana Prio ini sudah memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya bahwa memang tidak ada lagi fiktif-fiktif yang tokoh fiktif yang lain ini loh bang, pelaku fiktif bang. Iya, iya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi ya apa upaya gitu atau langkah eh, Pak Gubernur gitu kan, walaupun secara persuasif gitu kan, coba apa mencurahkan segala pemikirannya dan daya upayanya untuk berusaha masuk gitu kan
membuka seterang-terangnya berdasarkan informasi-informasi yang beliau miliki tentunya kan yang beliau peroleh sehingga membantu membuat terang suatu perkara ini di mana ada keterkaitan antara kasus Pak Oman di mana saudara Ririn menyebutkan sosok Aman Yani yang pada akhirnya Aman Yani juga diketahui sebagai sosok atau figur seorang pegawai BJB sebagai pejabat daripada BJB tapi menghilang tanpa jejak sejak tahun 2016 sehingga ini tentu akan menjadi pemantik ya untuk seorang pejabat seorang gubernur seorang pejabat gitu bisa betul-betul ikut menggali gitu kan informasi-informasi yang sedapat mungkin sebanyak-banyaknya sehingga bisa mendukung pengungkapan dari benang merah. Ya sebenarnya kalau alat bukti itu kan memang begitu ya standarnya ya sehingga bisa bisa originalitasnya gitu uh, terjaga gitu kan objektivitasnya gitu kan karena suatu objektivitas alat bukti yang diuji di persidangan itu membuat kemurnian daripada peristiwa yang sesungguhnya gitu. Nah soal ada segel atau tidak ada segel kemarin pada saat disajikan pada persidangan Priok itu memang betul-betul sesuai standar pembuktian. Artinya ya memang disegel dan tidak ada yang menyentuh dan semuanya disatukan di dalam uh, satu kelengkapan barang bukti gitu. Bang, ini kan terframing eh, misteri mobil Pajero ya, Bang. Yang Ya, ya. di framing punya Amania nih, ada sosoknya dan segala macamnya. Nih kayak gimana nih, Bang? Pak, maaf Pak, bisa sebentar pause dulu ya, sebentar ya. Halo? Oke, Bang.